Halo, saya Muksin dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Sampuransur rencang-rencang, saya Alifian Aleluhadi dari Karawang, Jawa Barat. Salam kenal. Halo, saya Ahmad, saya dari Jepara. Perkenalkan, nama saya Anggit, saya berasal dari Batam. Halo guys, aku Rana Tasya dari Bangka Belitung. Inilah Masjid Syuhada yang ada di Kota Baru, Yogyakarta. Masjid Syuhada diresmikan pada tahun 1952 oleh Presiden Soekarno. Syuhada berada di daerah Kota Baru, Jogja, yang pada waktu itu merupakan area komunitas kolonial yang mewah. Bahkan hingga kini pun, area Kota Baru Jogja masih merupakan kawasan elit. Salah satu tujuan masjid ini berdiri adalah untuk mengenang para pahlawan yang gugur pada pertempuran Kota Baru yang terjadi pada tahun 1948. Semangat pejuang, semangat yang mewakili jiwa muda, terus dipertahankan hingga saat ini. Sejak berdiri sampai saat ini, pengurus pengelola kegiatan Masjid Syuhada selalu dilakukan oleh kalangan muda. Nah, ukuran dalam kacamata bahwa Masjid Syuhada itu dihuni oleh sosok-sosok muda, maka muda ini bisa dilihat dalam dua perspektif. Perspektif yang pertama, muda itu adalah tolak ukur biologis. Mereka yang masih dalam rentang waktu usia-usia produktif, bekerja, fisiknya kuat, semangatnya kuat, kemudian vitalitasnya juga kuat. Tapi di sisi yang lain yang disebut dengan muda adalah tidak mengenal usia, tua, muda, akan tetapi mereka punya vitalitas, nilai, gagasan yang terus mereka perjuangkan. Nah, inilah yang kemudian menjadi dua hal yang kemudian dipahami dalam Sivitas Syuhada, bahwa muda itu dipahami bukan hanya usianya yang muda, akan tetapi juga semangat untuk progresif, semangat untuk menerima tantangan, dan semangat untuk membuat hal-hal baru. Maka kemudian menjadi hal yang lumrah jika kemudian nilai-nilai kepemudaan atau nilai-nilai orang yang bersemangat untuk meraih cita-cita di masa depan itu senantiasa ditelurkan lewat Masjid Syuhada. Maka terjadilah akselerasi, mereka berpikiran progresif, bersemangat, berani mengambil tantangan, berani mencoba hal-hal yang baru, dan tidak takut salah. Maka kemudian setahap demi setahap branding ini dibangun, dan hingga kini kesan bahwa Masjid Syuhada menjadi masjid pemuda, masjid yang progresif, masjid yang kemudian memadukan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan dalam bingkai wasatiyah, tetap berjalan, tetap harmonis hingga kini. Pertama, saya memberanikan diri. Saya awalnya takut, tapi saya berusaha untuk menghilangkan rasa takut itu. Saya mengambil sifat jika nanti saya melakukan kesalahan, toh itu cuman kesalahan yang bisa saya ambil hikmahnya, lalu saya perbaiki, dan itu menjadi ilmu bagi saya. Masjid Syuhada tidak hanya berfokus pada kegiatan religi saja, tapi juga melakukan banyak sekali kegiatan kemanusiaan, pendidikan, kebudayaan, teknologi, sampai dengan hal-hal yang sifatnya life skill kepada generasi muda. Saya melihat bahwa di Masjid Syuhada itu menampung berbagai kreativitas dan bakat anak-anak muda, terutama mahasiswa. Tentunya mungkin biasanya kita lihat masjid-masjid biasanya hanya menampung kegiatan ibadah-ibadah seperti hanya sekedar sholat, ngaji, dan yang biasa-biasa saja. Namun saya lihat di Masjid Syuhada ternyata lebih daripada itu. Di Masjid Syuhada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang
lebih luas, sehingga kesannya kita ketahui bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi untuk kegiatan sendiri kita tidak berfokus kepada kegiatan seperti tadi kajian dan juga ngaji, tapi kita juga mencoba untuk mendatangkan ataupun menggait jamaah dengan minat-minat tertentu gitu. Tadi seperti dari teknologi kita ada coding, juga dari kesenian kita ada jemparingan, ataupun dari anak muda kita ada, misal kita mengadakan talk show dan juga kelas psikologi. Anak-anak muda yang mengelola kegiatan di sini berasal dari seluruh Nusantara. Nah, pas itu aku ketemu sama beberapa orang. Satu orang tuh senior sih lebihnya. Dia dulu di asrama juga. Dia punya inisiatif bikin kegiatan namanya Jazz Syuhada. Waktu itu di tahun 2018 itu aku udah terlibat di situ. Ini teman-teman dari musik jazz Kota Syuhada ini maka dilibatkan oleh teman-teman HKBP atau teman-teman gereja yang di sebelah sana sama teman-teman masjid sini dan pemuda-pemuda sini untuk terlibat dalam melakukan kegiatan jazz Kota Baru, jazz Syuhada sebenarnya. Tahun kemarin itu masuk jazz Syuhada yang kelima. Nah, kemarin diganti nama karena diganti namanya Jazz Kota Baru karena biar lebih leluasa teman-teman bergerak, teman-teman dari masjid atau teman-teman dari gereja atau teman-teman pemuda di kampung sini lebih leluasa untuk bergerak. Untuk mewujudkan toleransi secara menyeluruh, nilai-nilai inklusi benar-benar dijalankan. Ada 5 tahap menuju toleransi, yaitu ta'aruf atau saling mengenal, saling memahami, saling tolong-menolong, saling menanggung dan menaungi, dan terakhir adalah tasamuf, yaitu kelapangan dada. Menurut saya pribadi untuk memahami keberagaman itu penting ya, apalagi untuk orang-orang yang menjadi mayoritas gitu ya. Inti pentingnya sih menurut saya supaya bisa menghargai perbedaan dan tidak terbatas pada diri kita sendiri gitu, dan kita bisa menerima orang lain gitu. Kalau keberagaman itu menurut saya adalah suatu entitas yang berbeda-beda nih, tapi kita tuh bisa dibarengin dalam suatu forum atau suatu keadaan. Misalnya saya sendiri sebagai salah satu pengurus Masjid Syuhada itu kan dari wilayah Sumatera nih, beda banget dari teman-teman yang mayoritas dari Jawa, entah itu Jawa Barat, Jawa Timur. Tapi kita sadar nih kita berbeda, tapi kita tuh disatukan dalam satu forum, salah satu forum pengurus, dan kita tuh bisa bareng-bareng nih kerja memajukan dan menjalankan kegiatan-kegiatan di Masjid Syuhada ini. Keberagaman, toleransi, berakhlak, berbudaya, berani, cerdas dan produktif, itulah semangat muda yang terus diperjuangkan oleh Masjid Syuhada. Sesuatu yang bisa kita teladani. Untuk teman-teman, jangan overthinking, terus melangkah maju, jangan takut salah, karena kesalahan sebagian dari pelajaran, teruslah berkarya. Oke, mungkin pesan saya untuk anak muda, tetap produktif, mencari kegiatan yang itu bisa mengeksplor diri sendiri, yang dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang banyak. Demikian cerita Anen Story kali ini. Terima kasih sudah menonton. Nine Story, cerita mereka, inspirasi kita.